Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin curhat aja gitu ya, dimana hari ini saya udah dijadikan kambing hitam atas suatu kejadian yang menurut saya mungkin saya juga terlibat dalam kesalahan itu, tapi mungkin presentasinya ya nggak nyampe 20% lah. Supaya lebih fair, saya ingin mengungkapkan atau mengutarakan kesalahan-kesalahan saya dalam kejadian ini. Yang pertama, saya tidak menjalankan SOP ya, yakni saya tidak mengecek antara inputan sistem atau tarikan sistem dengan tulisan yang dibuat oleh pihak gudang, dan saya hanya mengandalkan cross check dari pihak gudang. Kronologinya seperti ini. Di tempat saya kerja itu kan ada yang namanya TO, taking order, dan ada juga sales canvassing. Nah, kalau TO itu kan dia itu nyari orderan ke toko, dia bawa katalog barang-barang, terus apabila si tokonya order, biasanya besoknya dikirim oleh tim pengiriman atau dropping. Sedangkan untuk sales canvassing ini, dia langsung bawa barang saat itu juga, kemudian ditawarin saat itu juga ke toko. Kalau misalkan si tokonya mau beli, ya di sana terjadi transaksi jual beli. Nah, karena si sales canvassing ini kan jualannya itu gambling gitu ya, belum tentu lakunya berapa, maka tidak heran jika misalkan hari ini dia bawa barang 100 karton, mungkin yang laku cuma sekitar 80 atau 70. Nah, barang yang sisa dari penjualannya ini otomatis kan harus dikembalikan lagi ke gudang. Nah, proses pengembalian barang sisa penjualan ke gudang ini disebut dengan retur box. Nah, masalah dimulai dari sini. Jadi kan dalam proses retur box itu biasanya tim gudang akan mencatat secara manual dulu, dicatat secara manual, fisiknya itu ada berapa, itu dicatat oleh tim gudang. Nah, saya nanti akan narik retur box secara sistem berdasarkan patokan ini. Jadi saya narik berdasarkan sistem, saya simpen draft dulu di aplikasi Bosnetnya, kemudian saya samain. Kalau ada yang nggak sama, ya itu bisa difakturkan kalau misalkan barangnya kurang, atau kalau lebih barangnya dikembalikan lagi ke sales canvassing. Nah, yang jadi masalah adalah si POM ininya itu hilang, dan saya tidak akan bisa melakukan closing seandainya tidak melakukan penarikan retur box di sistem. Maka supaya balance dan bisa dilakukan tutup buku harian, otomatis pada saat itu saya melakukan penarikan tanpa ada patokan. Jadi saya tarik berdasarkan yang ada di sistem, bukan berdasarkan patokan yang ini. Jadi prosesnya tuh hari Sabtu, kemudian barangnya dicek kembali, di-cross check kembali oleh tim gudang, baru pada hari Senin. Mungkin barangnya udah kecampur-campur sama barang yang lain, akhirnya gudang nggak ada patokan untuk ngecek atau nyamain hasil tarikan di sistem hasil tarikan saya dengan fisik yang sebenarnya. Hingga akhirnya permasalahannya selesai tatkala tim gudang melihat rekaman CCTV. Kebetulan monitor CCTV-nya ada di ruangan saya. Awalnya semua justru fokus menyalahkan tim sales canvassing. Kenapa dia tidak komplain ketika tarikan sistem beda dengan fisik retur box yang udah dia kembaliin ke gudang. Yang saya kaget adalah ternyata atasan saya ngasih tahu di grup WA itu, seolah-olah di situ 100% yang salah saya. Dia mengatakan si nama saya nggak ada kemajuan, nggak melakukan SOP dari dulu, ini permasalahan berulang-ulang. Seolah-olah di sini 100% yang salah saya. Nah, di sini saya jujur, atasan saya udah meredam saya, katanya ya udahlah itu resiko kita sebagai tim administrasi, tapi saya pribadi nggak terima gitu. Nggak terimanya kenapa? Karena dari tadi pagi si tim gudang itu kan nyari-nyari barang lewat CCTV itu kan di ruangan saya. Dari tadi dia akrab dengan saya, ngobrol di sini, dari tadi dia duduk di sini, dari tadi hampir seharian dia liatin CCTV, dan di situ dia nggak ada komplainan sedikit pun kepada saya. Padahal kan si tim gudang ini kan atasannya gitu ya. Secara tidak langsung saya juga bawahan dari dia. Apa salahnya kalau dia langsung menegur saya? Tapi ketika di sini seolah-olah dia tidak ada permasalahan kepada saya, seolah-olah saya tidak ada salahnya, dan dia di sini bercengkrama dengan saya, akrab dengan saya, tidak ada masalah sedikit pun. Tapi saya sangat kaget ketika melihat di grup dia seolah-olah menyalahkan 100% permasalahannya di saya. Yang padahal seandainya saya mau ngelawan, saya juga bisa berontak bahwasanya kesalahan itu tidak murni oleh saya. Memang saya juga jarang melakukan sesuai SOP, tapi ketika POM ini masih ada, permasalahan clear gitu. Tapi ketika POM ini nggak ada, dari pihak gudang ngakunya udah ngasih ke saya, sedangkan saya ngerasa belum menerima, ya gimana lagi, gak ada bukti. POM retur ini hilang di saya ataupun di tim gudang. Maksud saya adalah, dia kan bisa dibilang atasan saya, kenapa nggak langsung ngomong ke saya aja gitu, daripada harus diumbar-umbar di grup gitu, dan seolah-olah saya salah 100% gitu. Padahal bagaimana mungkin bisa dikatakan saya salah kalau patokan ini nggak ada. Saya bisa tahu saya salah itu kalau patokan ini ada. Sedangkan kalau patokan ini nggak ada, POM ini nggak ada, saya mau lihat kemana? Otomatis saya ngelihat secara random yang ada di sistem. Kan sistem itu belum tentu sama dengan fisik ya teman-teman. Meskipun saya bawahan, kalau saya nggak salah terus seolah-olah dibuat salah 100%, saya nggak terima. Karena mau tidak mau, ya ini kesalahan bersama gitu. Ngapain juga harus ditimpakan ke saya pribadi. Apalagi, mungkin kalau kejadiannya seperti ini misalkan, POM ini ada, kemudian saya narik nggak berdasarkan POM ini. Narik sistem,
Tapi beda dengan ini. Dan saya nggak ngecek sehingga lolos, sehingga barang di gudang kurang. Itu kesalahan saya. Tapi bagaimana mungkin itu jadi kesalahan saya yang 100% salah ketika patokan ininya nggak ada? Ya setidaknya mereka harus bisa membuktikan bahwa POM ini hilang di tangan saya, baru mereka bisa menyalahkan saya 100%. Jujur saya ngerasa emosi dan kecewa gitu ya, tapi ya gak bisa apa-apa. Yang saya bisa lakukan adalah saya harus memperbaiki kebodohan dan kesalahan saya, yakni harus lebih mengikuti standar operasional prosedur, dan saya harus lebih waspada lagi supaya nggak ada kehilangan barang akibat kesalahan saya gitu. Alangkah lebih fairnya, lebih adilnya tatkala dalam suatu kejadian ada 5 pelaku, ada 5 tersangka, lebih baik 5 orang tersebut disebut gitu. Jangan sampai ada 1 orang gadis diperkosa oleh 20 orang, yang disalahin cuma 1 orang. Mending kalau yang disalahin pacarnya. Ini misalkan kita cuma ikutan, tapi seolah-olah kita yang salah dan yang 19 orang aman. Seolah-olah nggak ada salahnya. Di video ini saya ingin menekankan ketika ada 5 orang yang berbuat salah, kenapa harus disalahkan 1 orang gitu? Apalagi di sini saya bukan atasan juga gitu ya, sama-sama bawahan. Kan yang terlibat itu bukan cuma saya, kenapa harus seorang gitu? Ya saya sih mengira dia melakukan itu karena memang supaya dia ingin menjaga citra nama baik dia dan bawahannya, dan dia nggak peduli apabila nama baik saya jelek, nggak peduli. Ya yang saya lakukan ya cuma ngeblok WA dia dan nggak akan saya buka sampai hati saya rela. Oke, itu aja sih curhatan untuk kali ini. Intinya video ini menunjukkan kepada teman-teman suka duka dunia pekerjaan, bahwasanya orang yang menjadi atasan kita di dunia kerja bukanlah orang tua kita yang kita harus loyal kepada dia, kita harus nurut 100% kepada dia. Mereka hanyalah orang yang kebetulan kedudukannya ada di atas kita, ya kita nurut sewajarnya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak setuju dan merugikan kita bisa komplain dengan cara yang baik. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan ocehan saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.